Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Jemaat yang terkasih, ibadah Jumat Agung tanggal 2 April 2021 dengan tema, Mungkinkah Allah telah kalah? Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita memuji nama Tuhan. Diambil dari Kidung Jemaat 169, bait 1 dan 2, Memandang Salib Rajaku. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu semua. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 170 bait pertama dan kedua. You
Perintahnya demikian, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada hukum ini adalah terkandung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan berkaca pada firman Tuhan ini, nyata sekali bahwa kita adalah orang yang telah berdosa di hadapan Tuhan. Karena itu marilah kita menyesali dosa kita, seraya memohon kekuatan dari Tuhan supaya kita dimampukan untuk menjalankan firman-Nya ini dengan sebaik-baiknya. Seiring dengan itu mari kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 27, bait pertama sampai dengan yang ketiga. Bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan dengan menyesali dosanya, Tuhan menyatakan firman-Nya di dalam rangkaian berita anugerah dan petunjuk baru. Berita anugerah diambilkan dari kitab 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Yang demikian firman-Nya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Petunjuk baru diambilkan dari kitab 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 9 yang demikian firman-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita sambut firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 183, bait pertama dan kedua.
Mari kita datang di dalam doa. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat yang boleh Engkau limpahkan kepada kami. Di hari Jumat Agung ini, kami boleh datang bersekutu bersama-sama di dalam roh dan kebenaran. Berkatilah kami Tuhan untuk mengingat akan sengsara dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, yang boleh menjadi dasar bagi kami untuk menerima anugerah daripada Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh memahami dan menghayati makna Jumat Agung itu di dalam kehidupan kami, khususnya di dalam situasi yang sulit yang dialami oleh umat manusia di dunia ini yang masih berada di dalam situasi pandemi ini. Berkatilah kami Tuhan, sehingga melalui derita-Mu di kayu salib, bahkan melalui kematian-Mu, kami boleh dimatikan dari segala penderitaan kami dan boleh kehidupan bersama-sama dengan Engkau. Biarlah kami bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini boleh menghayati makna Jumat Agung dan mewujudkan Jumat Agung itu di dalam kehidupan bersama kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ini. Sepanjang ibadah pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami panjatkan. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Adapun dasar persembahan diambil dari kitab Mazmur 107 ayat 1 sampai 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Untuk mengiringi persembahan, kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 160 bait 1 dan 5, Sang Anak Domba yang Kudus. Pada bait yang kelima dipujikan dengan bangkit berdiri. Mari kita akan mengaturkan persembahan kita dengan berdoa. Segala hormat dan puji syukur
Kami panjatkan kehadirat-Mu, Engkau Allah yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih atas kasih karunia-Mu, Engkau telah menebus dosa-dosa kami semua, sehingga hidup kami bisa berarti dan bermanfaat bagi orang lain. Ampuni segala dosa kami, sehingga hidup kami layak di hadapan-Mu. Dengan penuh sukacita Tuhan, kami membawa persembahan ini. Kiranya Engkau sucikan dan kuduskan persembahan ini, sehingga berguna untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Majelis yang mengelola persembahan ini, berikan kecakapan dan tanggung jawab, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir dan apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati pelayanan dan keluarga Bapak Bambang Wijayanto semakin hari semakin menjadi lebih baik dan berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan kehidupannya hanya dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, kiranya firman-Mu yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa yang kurang sempurna ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, bacaan suci hari ini diambilkan dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-30 yang demikian firman-Nya. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah siapa yang mendapatnya. Tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu, dan
dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, istilah pandemi kembali muncul dan menjadi sangat lekat di telinga kita sejak COVID-19 mewabah. Sejumlah pandemi penyakit telah terjadi di dunia ini, seperti cacar, tuberkulosis, dan salah satu pandemi yang paling menghancurkan itu adalah maut hitam pada abad yang ke-14. Pandemi memang menjadikan manusia mengalami krisis. Dan akhir tahun 2019, dunia kembali digembarkan dengan corona. Corona dalam bahasa Spanyol itu kemudian diterjemahkan dengan mahkota. Pandemi corona ini menjadikan hampir semua lini, semua sendi kehidupan menjadi berantakan. Mahkota itu adalah simbol kuasa dan otoritas. Tentu saja virus ini memiliki pengaruh yang sangat besar atas hidup manusia. Meskipun tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tetapi perhatikanlah bagaimana virus ini memaksa seluruh manusia di dunia ini untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Nah, virus ini juga mengingatkan kita betapa rapuhnya kita ini. Kekasih Tuhan, sejak gereja di seluruh dunia tidak melaksanakan ibadah tatap muka untuk mencegah penyebaran penyakit ini, banyak orang yang mempertanyakan keberadaan Tuhan. Di mana Tuhan sejak pandemi ini terjadi? Apa Tuhan benar-benar ada? Atau jangan-jangan Tuhan malah melakukan karantina mandiri, sehingga sulit bahkan seolah-olah tidak bisa ditemui. Di mana atau dari mana manusia boleh mendapatkan penghiburan dan pengharapan? Atau bahkan yang lebih ekstrim lagi, ada yang mempertanyakan, mungkinkah Tuhan telah kalah? Tuhan tidak berdaya menghadapi situasi ini. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, Kekristenan mengamini bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Inti dari pesan Kristiani ini adalah kematian dari Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, pertanyaan yang segera muncul adalah, jika Ia itu adalah Allah, apa yang Ia lakukan di atas kayu salib? Kasih Tuhan, justru pertanyaan ini menjadi kunci jawaban bahwa Tuhan berada tidak jauh dari manusia. Ketika Ia berada di atas salib, Ia berada tidak jauh dari manusia, berada tidak jauh dari rasa sakit, penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, dan krisis yang dialami oleh muridnya, menunjukkan bahwa Tuhan turut menanggung beban yang harus ditanggung oleh manusia. Kekasih Tuhan,
Sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Dalam doanya, Tuhan Yesus menggunakan gambaran minum dari cawan. Ini untuk menggambarkan penderitaan dan kematian yang harus Dia tanggung di atas kayu salib. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia tidak minta Bapa untuk menyelamatkannya dari penderitaan yang akan datang. Dan hal ini menguatkan pemahaman bahwa Tuhan tidak kalah. Justru sebagai anak tunggal Allah, Ia menunjukkan ketaatannya kepada Bapa melalui ketabahannya menderita, bahkan mati di kayu salib sebagai korban penghapusan dosa sekali untuk selama-lamanya. Dan ini adalah kemenangan yang besar. Dengan mengambil posisi atau tempat manusia yang berdosa itu, Sang hamba Allah digambarkan seperti tarik atau seperti tunas yang tumbuh di tanah kering, yang tidak tampan, tidak semarak, sehingga orang tidak menaruh perhatian kepadanya. Ia dihina dan dihindari oleh banyak orang. Tetapi saudara, sesungguhnya kesengsaraan kitalah yang dipikulnya di atas kayu salib. Penyakit kitalah yang ditanggungnya di atas kayu salib. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ia menggantikan tempat kita sebagai orang hukuman. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya di atas kayu salib. Ia mengalami semua pengalaman kita yang berat, hingga penderitaan yang paling dahsyat pun dialaminya. Saudara, peristiwa salib mengajak kita untuk menghayati peristiwa masa kini yang kita alami ini, untuk menemukan jawab apakah Allah itu kalah dan membiarkan malapetaka menguasai dunia. Tidak, saudara, Tuhan tidak kalah. Ia tetap menguasai dunia dan seisinya ini. Justru kematian dan salib itu merupakan cara Tuhan untuk menyapa dunia ini melalui penderitaannya. Tuhan Yesus menghayati penderitaannya dengan ketaatan. Kalau sampai saat ini kita masih dilingkupi dengan kecemasan, situasi yang sulit karena corona, karena mahkota, ingatlah juga corona atau mahkota yang teranyam dari duri yang dulu disematkan di kepala Tuhan Yesus. Corona disease memang bisa menghancurkan dunia, tetapi yakinlah bahwa corona duri atau mahkota duri milik Tuhan Yesus memberikan pengharapan dan memulihkan, bahkan lebih daripada itu. Dari kematiannya di kayu salib memberikan pengharapan dan keselamatan kekal bagi kita semua. Amin. Saning bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Engkau boleh memberkati kami di dalam ibadah Jumat Agung pada saat ini. Bapa, biarlah kami boleh menghayati corona yang teranyam dari duri, mahkota duri yang disematkan di kepala Tuhan Yesus, boleh menjadi dasar bagi kami untuk memiliki pengharapan dan pemulihan. Melalui kematiannya di kayu salib, memberi pengharapan keselamatan kekal bagi kami semua. Karena itu Tuhan, berkatilah kami, mampukanlah kami untuk menghayati makna kematian Tuhan Yesus di kayu salib melalui ibadah Jumat Agung pada saat ini. Biarlah melalui ibadah Jumat Agung pada saat ini, hidup kami boleh dihiburkan dan disemangati
khususnya di dalam situasi berat yang kami alami pada saat ini. Biarlah kami boleh tetap tekun dan setia, sama seperti Tuhan Yesus, tekun dan setia sampai mati, menjalankan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ini. Seluruh doa kami ini Bapa, kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin. Saudara diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 178 bait pertama dan kedua. Mari kita letakkan tangan kanan kita di dada kiri kita, pada jantung hati kita, dan bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, kita perbarui iman kita dengan pengakuan yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dan ulurlah dari ibadah ini, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Sang Roh Kudus, menyertai kamu semua. Amin.